Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita Belajar Asik ID. Oke, kita lanjut nomor 52. Nah ini 33,33% dari 25,7854. Jadi sebelumnya saya mau bilang juga untuk membaca koma, jangan, ini ada orang yang baca 33,33%. Jadi di belakang koma itu nggak ada angka puluhan. Jadi kalau bacanya itu 33,33% gitu ya. Nah, ini berapa hasilnya? Kalau kita cari kali-kali itu capek, lama gitu ya. 33,33% itu sama dengan 1/3. Itu harus ingat tuh, seperti ini. 1/4 itu 0,25 gitu ya. Yang apa? 1/3 yang ini. Nanti saya kasih lah biar ini. 1/3 itu 0,33. Nanti 1/6, 1/8 itu harus tahu, harus hafal semua biar cepat. Ya udah kali aja. Dari 25,784, 7854. Udahlah kali 25 aja. 1/3 kali 25 berapa? 3 kali berapa mendekati 25? 8 kan? 3 kali 8 24. Berarti jawabannya adalah A gitu ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 53. Oke, 53 nomor 53. Nah, ini saya ketik aja lah ya. Untuk soal nomor 53 ini kita harus ingat-ingat terkait materi aljabar. Ya, yang aljabarnya masih ingat, masih bagus. Apa terutama sifat-sifat aljabar. Enggak pakai sifat aljabar sih, substitusi aja di sini. Jadi dia bilang nggak bisa sih. Sini nggak bisa pangkat, capek. Saya tulis kayak gini aja ya. Ini datanya ada ini. M pangkat 2 kali N pangkat 5 dikurang 96 sama dengan 4000. Dan ini data yang lain. Oke, kita pakai yang ini aja dulu. M pangkat 2. Oh, janganlah. Ini dulu, biar jangan bingung. Ini dulu, ini kan data mentah nih. 1/2M dengan 4N. Itu yang kita dapat dari 1/2M sama dengan 4/N, kita mendapat nilai M dikali N sama dengan 8. Ini dulu. Nah, lalu kita coba hubungkan dia kemari. Kita coba hubungkan ke M2, M pangkat 2, N pangkat 5, kurang 96 sama dengan 4000. Berdasarkan sifat eksponen, tapi sebelumnya karena di sini ada pangkat 2, maka biar aman, di sini kita pangkat 2-in juga. Kalau MN kita pangkatin 2, itu hasilnya adalah 64. Lalu kita fokus ke sini, kemari, ke M2, M pangkat 2, N pangkat 5. Itu kita bisa jabarin. N pangkat 5 itu kan artinya N kali N kali N kali N kali N. Eksponen gitu kan. Ini bisa kita pisahin. Jadi gini, M kali N pangkat 2, ini ya, ini kemari ya. M kali N pangkat 2. Nah, N-nya di sini udah ada 2. Sisanya berapa lagi? 3 lagi kan? Nah, kurang 96 sama dengan 4000. Susah pakai mouse. Lalu MN pangkat 2 ini berapa? 64. Berarti di sini 64 dari N pangkat 3 sama dengan di sini 96-nya negatif, kita pindah ke kanan jadi positif. Jadinya 4096. Nah, 4096 ini merupakan kuadrat dari 64. Berarti N pangkat 3. Jadi kalau kita 4096 dibagi dengan 64 itu hasilnya adalah 64 ya. Nah, 64 ini pangkat 3-nya siapa? 64 ini adalah pangkat 3-nya dari 4 gitu ya. Nah, jadi N-nya udah dapat nih kita. Kalau N-nya udah kita dapat 4, berarti M-nya berapa nih? Kalau N-nya 4, berarti M-nya adalah 2. Gitu ya. 2 kali 4, 8 sini ya. Kalau N-nya kan 4 nih.
Nah, 4 kali berapa supaya 8? Ya kali 2 gitu ya. Nah, kali 2. Udah dapat nilainya, baru langsung masukin kemari. Langsung kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan kemari. Artinya 1/2, M-nya 2 tadi ya. Ditambah 5/2 N. 5/2 kali 4 kurang 9. Nah, ini yang penting angkanya aja udah ada, udah aman tuh. 1/2 kali 2, 1. Tambah 5/2, ini 2-nya dengan 4 kita coret. 4 bagi 2, 2. 5 kali 2, 10. Kurang 9 ya. 1 tambah 10, 11 dikurang 9, hasilnya adalah 2. Maka jawaban dari nomor 53 ini adalah 2 ya. Oke, sebelumnya saya ingatkan juga untuk yang di bagian sini. Di bagian sini itu ada sifat eksponen. Sifat eksponen itu gini, misalnya ada A pangkat N dikali dengan B pangkat N ya, sama dengan A dikali B pangkat N ya. Ini sifat eksponen ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 54. Selanjutnya, saya baca soalnya. Bilangan pertama dikali dengan 2 dan ditambah dengan 4 kali bilangan kedua, hasilnya adalah 32. Sedangkan 3 kali bilangan pertama sama dengan 2 kali bilangan kedua. Maka besar bilangan pertama adalah, ini salah satu soal matematika yang memerlukan pemahaman sedikit ya tentang redaksi bahasanya, karena kita harus konversi. Tapi nggak susah. Bilangan pertama dikali dengan 2, kita anggap bilangan pertama ini kita anggap sebagai A. Bilangan kedua kita anggap sebagai B. Maka bilangan pertama dikali dengan 2 artinya 2A dan ditambah dengan 4 kali bilangan kedua berarti 4B sama dengan 32. Sedangkan 3 kali bilangan pertama sama dengan 2 kali bilangan kedua. Sedangkan 3 kali bilangan pertama sama dengan 2 kali bilangan kedua, gitu ya. Sama dengan 2 kali bilangan kedua. Udah, ini aja yang kita pakai nih. Soalnya soal cerita. Banyak kali ceritanya kan. Jadi ceritanya tuh harus kita jadikan seperti ini dulu. Kalau udah sampai sini, udah bisa buat pemodelannya. Ini namanya pemodelannya. Insya Allah udah bisa jawab. Kita tinggal cek aja. Di sini ada 4B. Sedangkan di sini kita punyanya 2B. Ya udah, di sini bisa sama-sama kita kali 2 aja. Ini persamaan yang ada yang ini 3A sama dengan 2B. Kedua ruas kita kali dengan 2. Jadi ya di sini apa? Di sini menjadi 6A. Di sini menjadi 4B. Nah, kalau di sini 4B, sini 6A, ini udah sama nih. 4B sama dengan 4B. Maka bisa kita gantikan. 4B itu sama dengan 6A. Maka bisa kita buat seperti ini. 2A ditambah 6A sama dengan 32. Nah, 2A tambah 6A itu 8A. Sama dengan 32. Nah, insya Allah kalau udah seperti ini udah langsung dapat hasilnya ya. 32 dibagi dengan 8 itu hasilnya adalah 4. Gitu ya. Maka jawabannya adalah 4. Oke. Oke, nomor 56 ini. Dia bilang X sama dengan 3Y. Y sama dengan 4Z. X, Y, Z sama dengan 265. X kali Y kali Z itu sama dengan 265. 2625. Kan seperti ini ya. 2625. Oke. Ganti aja nih. X sama dengan
3Y. Y tetap Y. Ini dari sini Y sama dengan 4Z. Berarti, ya, Y sama dengan 4Z. Berarti Z sama dengan Y per 4. Artinya seperempat Y. Berarti Z di sini saya ganti dengan Y per 4. Sama dengan 26, 25. Ya, udah seperti ini. Kita udah lihat aja lah. Apa namanya? Nggak usah lihat hasilnya, nggak usah cari nilainya. Lihat aja nih. X-nya 3Y. Nih, lihat di sini. X-nya 3Y. Y-nya tetap Y. Z-nya Y per 4. Udah lihat aja, cek aja. X kurang dari Y. Betul nggak? X kurang dari Y. Salah. Berarti A tidak. Y lebih dari Z. Betul nggak? Ya, Y lebih dari Z. Berarti ini jawabannya. Nggak usah dicek yang lain. Yang lain udah pasti salah nih. Kita cek juga, boleh. Y kurang dari Z. Salah. Berlawanan dengan B. X kurang dari Z. X saja lebih besar dari Y. Nggak mungkin X lebih kecil dari Z ya. Ini 3Y, ini Y per 4 ya. Berarti jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, nomor 57. 57 ini kayaknya nggak perlu panjang-panjang ceritanya. Ini angka terkecilnya 1, ini angka terkecilnya 2. Ini angka terbesarnya 15, ini angka terbesarnya 18. Maka jawabannya adalah Q lebih besar daripada P. Ada? Ini ya, berarti A jawabannya ya. P lebih kecil dari Q. Itu untuk soal nomor 57. Ini nampak ke belakang ya. Kalau dicari bisa, Bang? Apa? Kalau dicari hasilnya bisa itu, Bang? Kalau rumusnya, Bang? Oh, kalau dicari bisa, Bang. Kalau Abang mau cari, ini kan kita boleh lihat. bantu, Bang? Ya, 1, 3, 5, berarti dia anggap selisihnya adalah 2 ya. Selisihnya adalah 2. Kalau yang ini 2, 4, 6, selisihnya 2 juga. Ini masuk ke materi, kalau di materi matematikanya, itu barisan aritmatika. Karena dia pakai tanda tambah, kita harus apa namanya? Karena pakai kata tambah, kita harus carinya jumlah deret aritmatika. Itu rumusnya, dia punya rumus, Bang. Kalau misalnya yang ini, SN dia ditulis. SN sama dengan N per 2 dikali apa namanya? 2A tambah N kurang 1 kali beda. Ini ya SN-nya ya. Nah, ini kan 1, 3 sampai 15. Cek aja nih sukunya ada berapa? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. 8 sukunya berarti ya. Berarti sukunya ada 8. Berarti bikin aja di sini. S, ini saya kasih contoh satu aja ya, Bang. Karena tadi Abang minta. S8 sama dengan 8 per 2 dikali 2A. 2A-nya itu A adalah suku pertama, adalah U1. Suku pertamanya adalah 1 di sini ya. 2 dikali 1 ditambah N kurang 1. N-nya berapa tadi? N-nya 8. 8 kurang 1, 7. Gitu ya. Ditambah, dikali B. B-nya berapa? B-nya selisihnya 2 tadi. Ini B. Nah, selisihnya. B-nya 2. Artinya di sini berapa dapatnya nih? 2 kali 1, 2 ditambah 7 kali 2, 14. 14 tambah 2 berarti dalam kurung ini hasilnya 16. Terus 8 bagi 2 itu 4. 4 kali 16 hasilnya 64. Nah, untuk yang Q nanti Abang bisa coba tes sendiri dengan rumus yang seperti ini. Ya, ada juga rumus lainnya sih. Ini salah satu rumus ya. Ada rumus satu lagi. SN sama dengan N per 2. Ini rumus yang lebih simpel sih, saya lupa deh. A tambah UN. A tambah UN. Ini rumus yang satu lagi, Bang. Ini mungkin lebih simpel. Kalau kita tahu S-nya 8, ya udah taruh aja di sini. Aduh, sorry. 8 per 2. Bang, sorry Bang, 8 tadi dari mana, Bang?
ini Bang, 8 itu total sukunya. Jadi kan suku pertama berapa nih Bang? 1 ya. Suku keduanya 3. Suku ketiganya 5. Gitu ya. 5. Berarti 5, 7, 9, 11, 13, 15. Berarti total sukunya ada 8 Bang ya. Oke, Nah, oke Bang. ya, jadi N itu adalah total sukunya Bang ya. Nanti yang untuk Q-nya Abang bisa coba juga. Kurang lebih hasilnya sama. Ini kalau pakai rumus yang di sebelah sini, kalau pakai rumus yang ada di sini, ya tambahin aja. A-nya 1 tambah UN-nya berapa tadi Bang? 15 Bang ya. Majang. 5-nya estetik dikit ya. 1 tambah 15, 16. Sama nih Bang ya. 16 kali 4. Di sini juga 8 bagi 2, 4. 4 kali 16 sama dia. Tapi kalau mau pakai rumus, pakai yang ini aja Bang. Karena rumus yang saya buat di sebelah kiri ini adalah rumus turunan dari yang sebelah kanan. Turunannya ya. Jadi kalau mau pakai rumus, Abang boleh pakai yang ini. Tapi kalau Abang mau pakai logika, kita bisa lebih cepat. Ini angka terkecilnya aja 1, ini angka terkecilnya 2. Rupanya angka terbesarnya aja 15 yang P, sedangkan yang di Q ini angka terbesarnya aja udah 18. Berarti kalaupun kita nggak pakai rumus, kita udah bisa simpulkan langsung P ini pasti lebih kecil dari Q gitu Bang ya. Oke Bang, cocok Bang? Oke, sip Bang. Lanjut Bang. Oke Bang, kita lanjut ke nomor 58. Ini nggak apa-apa lah nih ya. Pokoknya kita kelarkan lah soalnya dulu ya. Nah ini, apa namanya? Jika P adalah luas belah ketupat yang mempunyai diagonal berturut-turut 24 dan 32. Rumus luas belah ketupat itu, ini langsung aja nih. Karena dia bilang P adalah luas. Ini P-nya ya, P luas belah ketupat. P itu berapa? Luas belah ketupat itu diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. 24 kali 32 dibagi 2. Oh ini kayak gini, lebih enaknya gini aja nih Bang. Nah luasnya sama dengan 24 kali 32 aja lo ya, biar kita dapat hasilnya. 768 dibagi 2. Dibagi 2. 384. Ya. 384. Berarti si P ini nilainya 384 luas belah ketupat ya. Lalu selanjutnya dia bilang apa nih? Dan Q adalah segitiga yang memiliki panjang sisi 16, 20 dan 12 cm. Nah, di sini abang-abang dan kakak-kakak semuanya, Mas, Mbak harus ingat, kalau bisa nanti disimpan aja, cari di Google itu yang namanya triple Pythagoras ya. Jadi angka-angkanya ada kolaborasinya. Ini 16, 12 dengan 20 adalah merupakan triple Pythagoras, dan ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Jadi ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Kalau jelas ini sebuah segitiga siku-siku, jadi ini kita bisa langsung klaim ini segitiga siku-siku karena dia memenuhi triple Pythagoras. Tapi kalau dia nggak memenuhi triple Pythagoras, kita nggak boleh bilang dia segitiga siku-siku karena dia nggak bilang di sini segitiganya bentuknya apa. Berarti kita harus anggap segitiga sembarang. Tapi karena di sini ada triple Pythagoras, maka kita anggap dia segitiga siku-siku dengan alasnya boleh kita buat 12, tingginya kita boleh buat 16, dan sisi miringnya itu 20. Luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2. Ini terbalik-balik boleh nih, 16 yang di bawah, 12 yang di atas boleh, karena hukum dari perkalian adalah bersifat komutatif ya. A kali T sama dengan T kali A. Jadi 12 kali 16, 12 kali 16, 12 kali 20, ya 16 ya. Oh ya 12 kali 16, saya yang salah. 12 dikali 16 dibagi 2 ya. 2 dibagi dengan 12, berapa hasilnya? 6. 6 kali 16 hasilnya
96. Berarti yang Q-nya adalah 96. Apakah hubungan mereka berdua? Apa namanya? Dari sini P-nya 384, Q-nya 96. Berarti P lebih besar dari Q ya. P lebih besar dari Q. Oke.